إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول رب العزة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمكم الله جميعا. Sebelum kita mulai untuk membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, demikian pula membahas hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta keterangan dari para ulama as-salaf as-salih, terlebih dahulu kita ingatkan diri kita masing-masing dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaihima jami'an fi sahihaihima. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang artinya, sesungguhnya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tergantung dengan niat yang ada di dalam hatinya, dan masing-masing hamba akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan niat yang dia miliki. Barang siapa yang hijrah, beramal, beribadah untuk mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla dan demi melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya, amalan dan ibadah yang dia lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang berhijrah, beramal dan beribadah hanya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan pujian dari orang, hanya untuk mendapatkan keridhaan dari manusia, untuk mendapatkan harta dan wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya, termasuk seluruh amalan dan ibadah yang dia lakukan, hanya akan mendapatkan sesuai yang dia maksud, sesuai yang dia maksudkan. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirun rahimakumullahu jami'an. Demikian juga kita ingatkan datangnya kita di dalam acara ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita niatkan memang hanya untuk Allah Azza wa Jalla, ikhlas lillahi Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian, bukan dalam rangka untuk mencari keridhaan manusia, tetapi ini adalah sebagai bentuk ibadah yang harus kita ikhlaskan lillahi Azza wa Jalla. Termasuk barakallahu fikum, materi yang dipilih adalah materi
yang didasarkan oleh ibadah lillahi azza wa jalla, bukan karena untuk mencari pujian orang lain, bukan untuk mencari keridhaan manusia. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau telah menjelaskan dan telah menerangkan keutamaan dan keistimewaan untuk generasi pertama dari kaum muslimin, as-salaf as-salih. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam Al-Qur'anil Karim. Di antaranya dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Di dalam surat At-Taubah, Allah Azza wa Jalla memuji was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang pertama kali mendahului di dalam membela Islam, mempertahankan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dari kalangan al-muhajirin wal ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Dzalikal fawzul 'azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ayyuhal hadirun, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ingin meraih surga-surga yang telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian juga dia mengharapkan meraih al-fawz al-azim, keberuntungan yang sangat besar, kebahagiaan dan kejayaan, maka tidak ada pilihan lain bagi dia melainkan satu di antara tiga golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Yang pertama adalah minan muhajirin, para sahabat yang telah hijrah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Demikian juga termasuk di dalam pengertian al-muhajirin adalah seorang sahabat yang meninggalkan kota Makkah menuju negeri Habasyah pada al-hijratul ula, hijrah yang pertama kali. Golongan yang kedua adalah al-ansar, alladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, orang-orang yang menyiapkan negeri, rumah, harta, jiwa dan raga mereka untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang berasal dari kota Madinah. Ayyuhal hadirun, barakallahu fikum. Dan kita tidak mungkin menjadi seorang muhajirin, tidak mungkin pula menjadi seorang ansar. Tidak ada pilihan bagi kita, barakallahu fikum, kecuali menjadi orang-orang walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau kita menginginkan ridha dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberuntungan yang sangat besar, maka kita harus menjadi orang-orang yang mengikuti al-muhajirin wal ansar, itu pun bi ihsan, dengan baik, dengan pemahaman yang benar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kepada setiap orang yang mengisi jalannya sahabat, yang tidak mengikuti pemahaman yang pernah diajarkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menjelaskan yang artinya barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal telah disampaikan kepada dia al-huda, al-bayinat, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia justru mencari jalannya selain al-mu'minin. Diterangkan oleh al-mufassirin, para ulama ahli tafsir,
Yang dimaksud dengan al-mu'minin yang paling pertama adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyelisihi jalannya sahabat, menyelisihi pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk di golongan orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam wa sa'at masira. Dan neraka Jahannam adalah sa'at masira, tempat tinggal yang paling buruk. Ayyuhal hadirun, hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wassalam di dalam ahaditsnya juga telah menjelaskan, memuji generasi pertama umat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula oleh Imam Muslim rahmatullah alaihima ajma'in di dalam as-sahihain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasinya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tengah-tengah mereka terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang terbaik adalah generasi setelah mereka, yaitu kalangan tabi'in, murid-murid dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi yang setelah mereka yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Hanya 3 generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Hadis yang sahih seperti ini, ayyuhal hadirun, barakallahu fikum, membawa sebuah pesan khusus kepada seluruh kaum muslimin bahwa di dalam melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla, di dalam berpendapat mengambil satu hukum di antara hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, harus berdasarkan pemahaman as-sahabat. Demikian juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ayyuhal hadirun, barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taghzu fi'atun min ummati." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada sebuah pasukan besar dari kalangan umatku yang mereka berperang. Fayuqalu lahum, ditanyakan kepada pasukan besar tersebut, hal fiikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada di tengah-tengah kalian satu orang yang pernah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ditanyakan kepada mereka, apakah di tengah-tengah kalian terdapat seorang sahabat Nabi? Lalu mereka menjawab, "Na'am, ada di antara kami orang tersebut." Fayuftahu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemenangan untuk pasukan tersebut. Keberadaan seorang sahabat, ayyuhal hadirun, barakallahu fikum, keberadaan seorang sahabat menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk pasukan tersebut. Tsumma tabzu fi'atun ukhra. Kemudian datang pasukan besar yang berikutnya. Fayuqalu lahum, ditanyakan kepada mereka, hal fiikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditanyakan kepada mereka, apakah ada di tengah-tengah kalian seseorang yang pernah menjadi murid dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tabi'in? Mereka menjawab, "Na'am, ada di antara kami orang tersebut." Fayuftahu lahum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk mereka. Keberadaan seorang tabi'in, barakallahu fikum, menjadi sebab Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan untuk mereka kemenangan yang sangat besar. Tsumma tabzu fi'atun ukhra. Kemudian datang generasi yang berikutnya, di mana muncul pasukan besar dari kalangan kaum muslimin. Fayuqalu lahum, ditanyakan kepada mereka, hal fiikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditanyakan kepada mereka, apakah ada di antara kalian seseorang yang pernah menjadi murid dari murid sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tabi'ut tabi'in? Mereka menjawab, "Na'am, ada di antara kami orang tersebut." Fayuftahu lahum, maka Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan untuk mereka.
Hadis yang semacam ini, ayyuhal hadirun barakallahu fikum, membawa sebuah pesan juga yang tersendiri bagi kita, bahwa setiap orang yang menginginkan izzah lil Islam wal muslimin, dia berharap agar Islam kembali jaya dan menang, mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dia harus kembali kepada pemahaman as-salafus salih, kembali kepada pemahaman sahabat Nabi, kembali kepada pemahaman tabi'in, kembali kepada pemahaman tabi'ut tabi'in, atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ayyuhal hadirun barakallahu fikum, karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengerti tentang Islam. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan secara langsung bagaimana ayat-ayat Allah Azza wa Jalla diturunkan dari atas langit yang ketujuh. Diturunkan dari atas langit yang ketujuh. Mereka pun secara langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan dan mewujudkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang tidak pernah lepas dari kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling patut dan paling pantas untuk kita ambil. Barakallahu fikum. Lebih kita kedepankan dibandingkan hawa nafsu kita. Lebih kita kedepankan dibandingkan akal dan perasaan kita. Ayyuhal hadirun barakallahu fikum walhamdulillah. Semua yang kita inginkan dari pemahaman as-salafus salih, pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, telah diabadikan oleh para ulama bi'aunillah, dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, telah diabadikan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh mereka, yang ditulis oleh para ulama. Apapun yang kita butuhkan, semuanya terdapat keterangan di dalam syariat Islamiyah. Semuanya didapatkan keterangan pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan yang lain, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan wa'awana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub wa darabat minha al-uyun. Kata para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan sebuah nasihat, mau'izah kepada kami. Sebuah nasihat yang sangat terasa dan begitu mendalam, hingga hati kami takut dan bergetar. Mata kami mencucurkan air mata, seakan-akan nasihat tersebut adalah nasihat yang disampaikan oleh orang yang akan meninggalkan dunia. Ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'ausina. Kemudian mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sunnatullah, bahwa sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam akan muncul perselisihan di antara kaum muslimin. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan jalan keluar dari setiap perselisihan yang terjadi. Kata Rasul, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Kalian harus berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yaitu sunnahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pun barakallahu fiikum memberikan faedah kepada kita bahwa di dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, di dalam menyelesaikan berbagai macam perselisihan, perbedaan pemahaman, harus kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman sahabat. Dan lebih jelas barakallahu fiikum di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, dan semua mengaku mereka adalah golongan yang selamat. Masing-masing mengaku mereka adalah ahli sunnati wal jamaah. Masing-masing mengaku sebagai barakallahu fiikum sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dibutuhkan bukanlah pengakuan, tetapi bukti.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan yang selamat adalah man kana mithlu ma ana alaihi yawma wa ashabi. Barang siapa yang dia beragama, menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla sebagaimana saya, kata Rasulullah, sebagaimana saya dan para sahabatku di hari ini. Kalau kita ingin menjadi golongan yang selamat, barakallahu fikum, kita harus melaksanakan agama Allah Azza wa Jalla dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah jami'an, muqaddimah yang semacam ini sangat perlu dan sangat dibutuhkan. Sehingga ketika kita membahas satu permasalahan, barakallahu fikum, kita membahas satu permasalahan, kita akan bisa langsung membuang akal dan perasaan kita. Kita akan bisa menghilangkan dan mengusir hawa nafsu. Tatkala yang kita sampaikan adalah firman Allah Azza wa Jalla, yang kita sampaikan adalah hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita nukilkan adalah ucapan seorang sahabat, seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Ini adalah jalan yang benar. Hadza huwal manhajus sahih di dalam beramal dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah jami'an, fa insyaallah di dalam kesempatan hari ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengharapkan keikhlasan dari Allah Azza wa Jalla, maka kita akan membahas salah satu prinsip di antara sekian banyak prinsip ahli sunnati wal jamaah. Aslun min usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Prinsip dasar yang harus diyakini oleh seorang ahli sunnati wal jamaah secara khusus dan harus diyakini oleh seluruh kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip inilah, barakallahu fikum, di antara al-mumayyizah, di antara perkara yang bisa memisah, membedakan antara seorang ahlu sunnati wal jamaah dengan orang yang hanya sekedar mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Dengan prinsip yang semacam ini juga, barakallahu fikum, kita bisa mengetahui bahwasanya fulan ala khata wa fulan ala shawab. Kita bisa mengerti, oh fulan itu salah, fulan itu benar. Barakallahu fikum. Prinsip yang kita maksud adalah prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dijadikan dan ditetapkan sebagai materi pada kajian kita hari ini, yaitu ta'at wulatil umur al-muslimin. Wajibnya kita taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ini merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorang sunni salafi. Seorang sunni salafi. Sehingga tidak benar, barakallahu fikum, seseorang mengaku sebagai salafi, kemudian ternyata barakallahu fikum dia tidak mengerti prinsip yang seperti ini. Bahkan dia dengan terang-terangan mencela pemerintah kaum muslimin. Bahkan mereka barakallahu fikum menyakiti pemerintah kaum muslimin. Bahkan di antara mereka barakallahu fikum menginginkan untuk memberontak dan membentuk sebuah negara yang tersendiri. Maka pengakuan dia sebagai seorang salafi adalah tidak benar. Salafi haraki, salafi sururi, salafi ila akhir. Tidak ada pembagian salafi yang semacam ini. Seorang salafi adalah seorang yang mau mengikuti al-manhaj yang telah diajarkan oleh as-salafus salih. Seorang salafi adalah seorang yang siap tunduk terhadap dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini adalah seorang salafi. Sehingga tidak benar, barakallahu fikum, apabila membeda-bedakan antara salafi dan sururi. Tidak mungkin seorang salafi menjadi sururi. Tidak mungkin seorang sururi dikatakan sebagai salafi atau salafi haraki. Ini adalah istilah yang dibuat-buat untuk mengkotak-kotak kaum muslimin. Ini adalah istilah yang dibuat sendiri oleh mereka untuk menjauhkan kaum muslimin, mengkaburkan makna salafi yang sesungguhnya. Ayyuhal barakallahu fikum jami'an. Sekali lagi, ini adalah satu bentuk ibadah, bukan seperti yang dituduhkan oleh mereka, barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang menjilat penguasa. Ahlus sunnati wal jamaah
adalah orang-orang yang berusaha dekat dengan pemerintahnya. La. Yang kita lakukan barakallahu fikum adalah ibadah lillahi azza wa jalla. Kita laksanakan tadayyunan lillahi azza wa jalla sebagai bentuk agama. Sebagai bentuk agama. Bukan kemudian di belakang kita adalah pemerintah. Bukan kemudian kita ternyata dibayar oleh pemerintah sebagaimana yang mereka tuduhkan. Bukannya barakallahu fikum seperti yang mereka tuduhkan, tetapi ini adalah agama yang didasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal hadirun, hafizakumullahu jami'an. Wa barakallahu fikum. Maka insyaallah di kesempatan hari ini kita akan menyampaikan dalil karena bukan hanya satu dalil. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang menjadi dasar prinsip ini. Wajibnya taat kepada pemerintah muslim selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Kita akan menyampaikan dalil-dalil insyaallah taala dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah itu, barakallahu fikum, kita akan sampaikan pemahaman para ulama, pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta pemahaman orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian insyaallah tidak lupa barakallahu fikum, insyaallah kita akan juga menyampaikan jawaban dari syubhat yang dijadikan pegangan oleh orang-orang al-khawarij, orang-orang yang mereka memiliki keinginan untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Syubhat yang mereka pegang untuk membenarkan perbuatan mereka di dalam memberontak kepada pemerintah muslim yang sah. Karena barakallahu fikum, mereka di dalam melaksanakan kegiatan terorisme, kegiatan untuk menggoyang kekuasaan pemerintah barakallahu fikum, mereka pun berdasarkan dengan dalil, tetapi mereka salah di dalam memahami dalil tersebut. Fa insyaallah itu pun yang termasuk yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Demikian juga kita sertakan nasihat para ulama. Nasihat para ulama bagaimana sikap kita yang sesungguhnya tatkala menghadapi fitnah yang semacam ini. Kemudian barakallahu fikum jami'an. Kemudian sebelumnya kita akan barakallahu fikum, sebelumnya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mengkaruniakan kepada kita al-ikhlas lillahi azza wa jalla. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama barakallahu fikum adalah sardul adillah. Kita menyebutkan dalil dari Al-Quran, demikian juga dari Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengharuskan kita untuk taat dan patuh kepada pemerintah muslimin, kepada pemerintah muslimin. Baik. Dalil yang pertama barakallahu fikum. Antum boleh catat sebelum kita selesai akan ana tanyakan insyaallah. Minimal nama surat dan nomor ayat. Insyaallah akan kita tanyakan. Yang belum persiapan silahkan persiapan. Baik. Dalil yang pertama barakallahu fikum adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kalian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum. Demikian juga barakallahu fikum, kita harus taat kepada ulul amri. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir
rahimahullahu taala. Demikian juga di dalam tafsir Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksudkan dengan ulul amri barakallahu fikum adalah al-umara wal ulama. Barakallahu fikum kepada para penguasa, kepada pemerintah yang sah. Demikian juga kita harus taat kepada nasihat para ulama. Ini adalah dalil yang pertama dari Al-Quran yang menjelaskan wajibnya kita barakallahu fikum untuk taat kepada pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Demikian juga oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Hadis Abdullah ibnu Umar muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di Sahihain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sam'u wa ta'atu haqqun." Kita mendengar dan taat kepada pemerintah barakallahu fikum adalah haqqun, satu bentuk kewajiban. Haqqun artinya satu bentuk kewajiban, wajib. Ma lam yu'mar bil ma'siyah, selama kita tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila kita diperintah untuk melaksanakan satu bentuk maksiat, maka kita tidak mendengar dan tidak taat. Baik, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mendengar dan taat kepada pemerintah adalah salah satu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Barakallahu fikum. Adapun ketika pemerintah barakallahu fikum memerintahkan dan menetapkan kita untuk melaksanakan satu bentuk maksiat, maka kita tidak melaksanakan perintah tersebut. Bukannya barakallahu fikum seperti yang dipahami oleh mereka, orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan, jelas hadis ini mengatakan kalau seandainya pemerintah memberikan dan menetapkan satu hal yang berbentuk maksiat, maka kita harus melawan. Ini pemahaman mereka, barakallahu fi. Mereka mengartikan hadis ini dengan melawan, menentang dan memberontak. Padahal barakallahu fikum jauh beda pemahaman mereka dengan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena ini maksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila pemerintah barakallahu fikum memerintahkan kepada warga negaranya untuk melaksanakan satu hal yang berbentuk maksiat, maka kita tidak melaksanakan maksiat tersebut. Hanya sebatas itu. Kita tidak melaksanakan bentuk maksiat tersebut. Bukan kemudian kita melawan, bukan kemudian kita menentang atau bahkan memberontak. Wal'iyadu billah. Ini dalil yang kedua. Baik, barakallahu fikum. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis barakallahu fikum. Hadis dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Beliau adalah orang yang bersemangat untuk mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kesempatan, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Yakunu ba'di a'immatun." Akan ada dan muncul sepeninggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul sepeninggalku, kata beliau, para pemimpin la yahtaduna bihadi. Mereka tidak mengambil petunjukku,
wa la yastannuna bi sunnati. Mereka pun tidak mengambil sunnahku. Barakallahu fikum. Unzuru bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para a'immah, para pemimpin, penguasa, pemerintah yang la yahtaduna bihadi. Para pemerintah ini barakallahu fikum, mereka tidak mengambil petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka pun tidak mengambil sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Subhanallah, berita yang diucapkan dan disampaikan oleh seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, dan akan ada dan muncul di tengah-tengah mereka, ada di antara para pemimpin barakallahu fikum, orang-orang yang hati mereka adalah hatinya syaitan. Karena begitu jahatnya dan zalimnya pemerintah. Begitu jahatnya dan zalimnya pemerintah, diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang mereka miliki seperti hatinya asy-syayatin. Kemudian fi jusmani insin, yang ada di dalam tubuh manusia. Artinya ayolah barakallahu fikum, akan ada pemerintah yang seperti ini. Pemerintah yang sewenang-wenang, pemerintah yang zalim, yang semena-mena, yang melanggar hak-hak rakyatnya, yang tidak memberikan kewajiban yang seharusnya dia berikan, tidak memberikan barakallahu fikum apa yang seharusnya mereka berikan kepada rakyat dan warga negaranya. Al-muhim, pemerintah yang zalim dan zalim. Pemerintah yang tidak mau bahkan menentang hidayah, menentang petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah yang tidak menyenangi sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Pemerintah yang dikatakan hati mereka seperti hatinya asy-syayatin fi jusmani insin, yang ada di dalam tubuh seorang manusia. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan bagaimanakah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika benar-benar muncul pemerintahan yang semacam ini. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Kata Hudzaifah ibn Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan keterangan semacam ini, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat di saat saya benar-benar mendapatkan pemerintahan yang semacam itu? Apa yang harus saya perbuat? Ketika benar-benar saya hidup di sebuah wilayah, sebuah negara barakallahu fikum, pemerintahannya adalah pemerintah yang zalim, pemerintahnya adalah yang selalu melanggar hak-hak rakyat, pemerintahnya adalah pemerintah yang sewenang-wenang, semena-mena, pemerintah barakallahu fikum yang tidak mengambil petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pemerintah yang tidak menjadikan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai hukum, pemerintah yang barakallahu fikum diibaratkan hati mereka adalah hatinya syaitan. Apa yang harus saya perbuat?" kata Hudzaifah ibn Yaman. Hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, makhraj, jalan keluar yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir. Tetap engkau harus siap mendengar dan taat kepada pimpinan, kepada pemerintah. Ini petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wa khairal huda huda nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tasma'u wa tuti'u lil amir. Engkau harus siap mendengar dan taat kepada pemerintah dan pemimpin. Lihat, wa in buriba dhahruk wa ukhida maluk fasma' wa ati'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau dipukul punggungmu, harus dicambuk, barakallahu fikum, dianiaya, disakiti oleh pemerintah, barakallahu fikum, wa ukhida maluk, harta benda milikmu diambil secara paksa, secara zalim oleh pemerintah. Walaupun keadaan yang semacam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fasma' wa ati'. Siap engkau mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut. Barakallahu fikum. Ini yang harus dilakukan, barakallahu fikum. Bukan seperti yang difahami oleh sebagian kaum muslimin. Jadi kalangan al-khawarij, ataukah dari kalangan al-ikhwanul muslimin, kalangan Hizbut Tahrir. Setiap kali pemerintah barakallahu fikum mengeluarkan kebijakan demonstrasi besar-besaran. La, ini bukan manhaj salaf. Ini tidak sesuai dengan sunnah dan petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Walaupun barakallahu fikum mereka mengatakan ini demi membela hak-hak rakyat. Kami ingin menjadi pahlawan yang untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang zalim. Walaupun mereka menghiasi perbuatan mereka yang salah ini barakallahu fikum dengan kalimat-kalimat yang indah, tetap ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, yang diajarkan oleh Rasulullah kita adalah bersabar. Bersabar dengan pemerintah yang seperti ini. Pemerintah barakallahu fikum mengeluarkan kebijakan BBM naik, demo besar-besaran. Di Solo ada demo nggak kemarin? Hah? Kenaikan BBM ada demo di Solo? Hah? Ada. Tingkat Solo juga demo ya. La haula wala quwata illa billah. Apa manfaatnya demo? Habis waktu. Ini katanya memperjuangkan Islam ini. Yang demo barakallahu fikum mahasiswa Islam, aliansi mahasiswa Islam, himpunan mahasiswa Islam, ikatan aja. Salat zuhur enggak. Demo dari jam 8 sampai jam 1 enggak ada yang salat zuhur barakallahu fikum. Ini namanya mahasiswa Islam. Hah? Bukan menyandera apa namanya? Tangki minyak. Apa manfaatnya, akhi? Justru ini merepotkan rakyat. Jalur lalu lintas jadi macet. Banyak toko-tokonya yang ditutup, takut kerusuhan. Seharusnya barakallahu fikum tangki-tangki minyak tersebut sampai pada tempat tujuan di mana masyarakat membutuhkan minyak, BBM, akhirnya ditahan di tengah jalan. Ini pahlawan rakyat katanya. Ternyata diteliti, di belakang ada uang. Di belakang ada uang. Padahal uang itu juga untuk beli BBM. La ilaha illallah. Kalau cuma sekedar barakallahu fikum hanya dengan slogan-slogan seperti itu membela hak-hak rakyat, kami sekali lagi menolak kenaikan BBM. Ya akhi, pemerintah itu barakallahu fikum adalah pemerintah yang untuk mengeluarkan kebijakan, setiap kebijakan barakallahu fikum dipertimbangkan mawarat dan mafsadahnya, manfaat ataukah tidak, kira-kira merugikan rakyat atau tidak. Pemerintah kita adalah pemerintah yang walhamdulillah pemerintah yang baik. Di dalam setiap mengeluarkan kebijakan selalu dipikirkan. Yang pengen ternyata mereka yang pengen jadi pemerintah kalau dipikir-pikir. Kalau ditanya ternyata sebenarnya gimana sih? Ya pengennya kami yang jadi pemerintah. Pas giliran mereka jadi pemerintah nggak mau di demo. Baik, ayolah barakallahu fikum. Yang jelas apa yang mereka lakukan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sehingga kalau ada demo, barakallahu fikum, demo terus mengatakan sebagai salafiyin ahli sunnah, percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Ada demo besar-besaran masyarakat salafiyin Indonesia, ahli sunnah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami menolak kebijakan pemerintah kenaikan BBM. Percaya apa enggak ini salafi? Enggak ya, tapi ngakunya salafi loh. Salafi Harofi. La ya. Baik, barakallahu fikum, itu tidak benar. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Cap ini nomornya nih. Jangan lupa. Biar lengkap ya. Hadis 1847. 1847. Baik. Walaupun kita disakiti, dianiaya, dipukul, walaupun harta benda kita diambil, kata Rasulullah, fasma' wa ati'. Ini belum harta kita benda diambil loh ini. Baru BBM naik, sudah ramenya mana-mana. Akhirnya merepotkan pemerintah dan merepotkan rakyat. Jelas ini ya, ini tuntunan Nabi Muhammad ya, bukan tuntunan saya. Ini adalah hadisnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tayyib, barakallahu fikum jami'an. Kemudian dalil yang berikutnya.
Dalil yang berikutnya barakallahu fikum adalah hadis Junadah, baik hadis Ubadah ibn Samit. Hadis Ubadah ibn Samit. Miskin, haula'i masakin. Mahasiswa itu orang-orang yang kasihan semua, perlu dikasihani. Kasihan ikut demo itu ternyata ditanya cuma ikut-ikutan rame aja seneng. Ditanya apa sih manfaatnya? Ya mau demo besar-besaran kalau sudah kebijakan pemerintah ya kebijakan pemerintah. Terus setelah demo ternyata BBM turun gitu, lah tetap aja kan? Hah? Malah tambah dinaikkan aja. Kapok. Baik. Hadis Ubadah ibn Samit. Hadis Ubadah ibn Samit yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah. Baik. Dari seorang tabi'in ya, murid dari Ubadah bin Samit, kata Junadah, dakhalna ala Ubadah bin Samit wa huwa marid. Kami pernah menemui Ubadah bin Samit tatkala beliau sedang sakit. Qulna, kami mengatakan kepada Ubadah bin Samit, aslahakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untukmu dan menjaga dirimu. Hadits bi haditsin yanfa'ukallahu bihi. Sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan kepada kami sebuah hadis yang pernah engkau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kata Ubadah bin Samit, da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Kami pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan baiat, sumpah setia. Faqala fima akhadha alaina. Kemudian beliau mengambil baiat dari kami, di antaranya adalah anda ya'na 'ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa 'usrina wa yusrina wa atharatan 'alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami untuk siap taat mendengar terhadap pemerintah. Di saat kami senang atau di saat kami tidak suka. Di saat kami susah dan di saat kami lapang, walaupun di saat-saat kami dimonopoli, tidak diberikan hak, tetap mendengar dan taat. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita bahwa kita harus siap mendengar dan taat kepada pemerintah, seorang pemimpin, walaupun kita lihat hal-hal yang tidak kita senangi dari pemerintahan tersebut. Walaupun banyak hal yang tidak kita setujui, ternyata barakallahu fikum mereka juga banyak di antara mereka yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, kita tetap mendengar dan taat. Baik. Itu hadis yang berikutnya. Kemudian barakallahu fikum hadis, dalil yang berikutnya adalah hadis Auf bin Malik. Hadis Auf bin Malik. Hadis Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan lupa catat ya. Anak tanya benar ini. Walaupun setelah zuhur. Tapi jangan langsung pulang nanti berarti. Ditanya dulu. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya siapa tadi? Auf bin Malik. Baik, Imam Muslim. Nomornya enggak? Nomornya juga ya. Oh iya no. Barakallahu fiik. Iya no. Jelas perang Jawa itu. Baik, nomornya 1855. 1855. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun cinta kepada kalian. Ini baru sebaik-baik pemimpin. Sebaik-baik pemimpin. Wa tusalluna alaihim,
wa yusalluna 'alaikum. Kemudian barakallahu fikum, mereka mendoakan kalian, kalian pun mendoakan mereka. Wa syiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum. Sementara pemimpin yang paling buruk, yang paling jelek adalah pemimpin yang kalian benci dan mereka pun benci kepada kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Baik, barakallahu fikum. Ini pemimpin yang paling buruk. Pemimpin yang membenci kalian, kita pun benci kepada dia. Kita melaknat mereka, mendoakan kejelekan kepada mereka, mereka pun mendoakan kejelekan kepada kita sebagai warga. Ini adalah pemimpin yang paling buruk. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabizuhum bis-sayf?" Subhanallah. Pertanyaan dari sahabat, "Ya Rasulullah, apakah boleh kita memberontak? Apakah boleh kita memberontak terhadap pemerintah yang sedemikian buruk ini? Jelas-jelas jahat pemerintah yang zalim." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh kita memberontak kepada mereka?" Kata Rasulullah, "Ma aqamu fikumus shalah, la ma aqamu fikumus shalah." Kata Rasulullah, tidak boleh memberontak kepada pemerintah selama mereka mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Diulang lagi oleh Rasulullah, "La ma aqamu fikumus shalah." Tidak boleh memberontak kepada mereka selama mereka mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Ayo ikhwah barakallahu fikum. Cobalah lihat pemerintah kita, walhamdulillah. Pemerintah kaum muslimin, pemerintah Indonesia barakallahu fikum. Apakah mereka menegakkan salat di tengah-tengah kita? Karena yang dimaksud dengan ma aqamu fikumus shalah, dua makna barakallahu fikum. Mereka sendiri yang melaksanakan salat, dan barakallahu fikum, mereka yang memberikan kebebasan dan kesempatan kepada warganya untuk melaksanakan salat. Pemerintah yang sedemikian ini barakallahu fikum tidak boleh memberontak kepada mereka. Tidak boleh menentang kepada mereka. Harus taat dan wajib mendengar kepada mereka barakallahu fikum. Walhamdulillah, pemerintah kita yang kita lihat dari tingkat yang paling tinggi, Bapak Presiden kita, sampai yang paling bawah, dari gubernur, bupati, wali kota, kecamatan, Pak Camat, Pak Lurah, barakallahu fikum, mereka walhamdulillah adalah orang-orang yang secara zahirnya kita lihat sendiri barakallahu fikum mereka melaksanakan salat. Tetapi orang-orang khawarij barakallahu fikum dan yang semisal dengan mereka menuduh, mereka salat itu demi untuk mencari kepentingan politik. Ya subhanallah, halla syaqaqta qalbah. Coba engkau belah dadanya. Apakah benar yang kau tuduhkan itu ada di dalam hatinya? Salat biar dilihat orang. Barakallahu fiik. Salat hanya karena kedudukan politik. Barakallahu fiikum. Kita mengambil hukum dengan yang zahir. Mereka melaksanakan salat walhamdulillah. Kemudian apakah pemerintah kita? Ana unasyidukumullah ya ikhwah. Kita tanyakan secara jujur, apakah pemerintah kita, pemerintah Indonesia, barakallahu fiikum, memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat walala? Jawabannya seperti apa? Apakah mereka memberikan kebebasan kita dalam melaksanakan salat? Memberikan kebebasan kepada kita salat. Bahkan barakallahu fiikum, salat Idul Fitri, salat Idul Adha ditetapkan oleh mereka, oleh pemerintah. Bahkan barakallahu fiikum, banyak di antara daerah-daerah yang secara khusus barakallahu fiikum memberikan tugas untuk menjadwal khatib salat, imam salat. Masjid-masjid dibangun oleh pemerintah kita walhamdulillah. Azan dikumandangkan barakallahu fiikum tanpa ada yang melarang. Tanpa ada yang melarang. Kalau gereja baru harus minta izin yang sekitarnya. Adapun masjid walhamdulillah tidak. Ini bukti bahwasanya mereka adalah ma'aqamu fikumus shalah. Mereka telah melaksanakan salat dan mereka pun yumakkinun, memberikan kesempatan dan keluasan kepada kita untuk melaksanakan salat. Pengajian-pengajian di mana-mana barakallahu fikum boleh sama pemerintah. Alhamdulillah enggak ada masalah. Maka pemerintah yang seperti ini apakah
Barakallahu fikum, apakah kemudian dikatakan kita wajib memberontak seperti Al-Khawarij? Dekat nggak Al-Khawarij dengan kita ini? Cuma berapa kilo pusatnya? Merugi gitu ya? Merugi nggak? Boleh nyebut Abu Bakar Ba'asyir nggak? Boleh ya? Boleh. La haula wala quwwata illa billah. Dengan terang-terangan barakallahu fikum menentang pemerintah, mengkafirkan pemerintah, menganggap mereka sebagai tauhid yang harus diperangi selain Allah Subhanahu wa taala, ini tidak benar, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil syubhat yang mereka pegang, insyaallah dijawab oleh para ulama. Bukan kita yang menjawab. Yang menjawab adalah para ulama, yang insyaallah akan kita sertakan setelah ini. Yang jelas sekarang kita ingin menyampaikan dalil-dalil untuk kita sendiri barakallahu fikum. Kenapa kita harus taat dan wajib kepada pemerintah? Kenapa kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah barakallahu fikum? Di antaranya adalah dalil-dalil yang telah kita jelaskan tadi. Ma aqamu fikum as-salat. Ma aqamu fikum as-salat. Selama mereka menegakkan salat. Yang dimaksud dengan menegakkan salat, mereka sendiri menegakkan salat atau memberikan kebebasan dan keleluasan kepada masyarakatnya untuk menegakkan salat. Salat malam boleh, salat sunnah di masjid boleh. Alhamdulillah. Kemudian barakallahu fikum, salat wajib di mana-mana. Bukankah di setiap daerah barakallahu fikum ada masjid jami, masjid agung milik pemerintah? Masjid Pemkab, ada apa enggak? Ada, alhamdulillah. Masjid resmi milik pemerintah. Masjid resmi milik pemerintah, alhamdulillah. Baik. Walaupun ada yang aneh, agak aneh. Di daerah mana itu barakallahu fikum? Pas kebetulan bupatinya perempuan, daerah mana? Wallah, ini kasusnya di Karanganyar atau enggak? Pas sholat Id, barakallahu fikum, bupatinya akhirnya di depan. Nah, ini jelas artinya barakallahu fikum ini tidak benar juga. Karena akhirnya pemerintah terus sholat Idul Fitri di depan, dibuatkan tenda khusus itu. Kemarin cerita kepada siapa itu? Hah? Di mana itu? Siapa yang cerita ke anak? Khair insyaallah. Ini pun barakallahu fikum. Ahamu syai' ma aqamu fikum shalah. Ini bukti bahwasanya kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan salat. Anak tanya kepada antum semua sekarang. Setiap komponen masyarakat barakallahu fikum mereka melaksanakan salat Idul Fitri di tempat manapun diperbolehkan oleh pemerintah apa enggak? Hah? Boleh kan? Umumnya masyarakat ini daerah apa Pak Ibnu? Daerah Gata. Gata umumnya ada beberapa desa. Ternyata ada satu desa pengen melaksanakan salat Id sendiri. Desa yang lain melaksanakan salat Id sendiri. Satu RT. Ternyata pas RT-nya banyak sekali ya warganya. Buat salat Id sendiri. Diperbolehkan oleh pemerintah walaupun afdalnya barakallahu fikum tuntunan Nabi Muhammad SAW kita bersatu dalam melaksanakan dan menegakkan salat Id. Yang jelas ini sebagai bukti bahwasanya pemerintah kita adalah pemerintah yang bukan dalam kategori harus diperangi dan harus memberontak kepada mereka. Alhamdulillah. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian dalil yang berikutnya. Panjang nih ya. Panjang. Sampai zuhur cukup kayaknya Pak Ibnu.